bersama jajaran dari Dinas Sosial. Yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu, penerima bantuan PPKM, bansos yang datang di tempat ini. Yang pertama-tama mari kita tidak ada hentinya menjadikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat dan karunia jelas sehingga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan yang untuk datang di tempat ini, yaitu dalam hal penyerahan bantuan bansos dari pemerintah daerah kepada kita semua. Ini salah satu bentuk perhatian yang sangat-sangat diperhatikan oleh pemerintah kabupaten karena dari tahun lalu bantuan COVID dari tahun 2020. Ini sampai hari ini masih diperhatikan pemerintah karena masih adanya COVID ini, pandemi ini, sehingga pemerintah kasih keluar kebijakan semacam pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga pemerintah beranggapan bahwasannya perekonomian masyarakat kita belum normal, sehingga pemerintah adakan bantuan ini. Alhamdulillah. Kemudian saya selaku pemerintah desa sangat berterima kasih juga kepada Pak Kabid, BST. Terima kasih atas bantuannya semua untuk menyempatkan hadir di kantor desa ini, yaitu dalam hal penyaluran untuk kita semua. Mudah-mudahan ke depannya kita semua tetap sehat walafiat walaupun di tengah-tengah masih pandemi ini. Kita banyak berdoa karena di setiap kegiatan atau setiap pertemuan kita selalu mengedepankan protokol kesehatan ini karena masih adanya himbauan. Apalagi kemarin himbauan sudah jelas dari Bapak Presiden, yaitu PPKM diperpanjang lagi saya lihat sampai ke tanggal 9 bulan Agustus. Mungkin sebentar dari Pak Kabid atau Ibu Isti ada beberapa yang mau disampaikan ke kita semua. Yang jelas saya dari pemerintah desa sangat terima kasih atas bermitranya antar desa dengan Dinas Sosial. Saya sangat berterima kasih. Walaupun ada sebagian masyarakat yang belum mendapatkan bantuan ini, tetapi kami tetap sisihkan di pos lain, di bantuan lain, kayak permakanan dan lain banyak sekali. Ini dari sosial luar biasa, banyak sekali bantuan-bantuan yang sudah dirasakan di masyarakat Desa Harapan. Ini contohnya kemarin ada lagi penyerahan yang diantarkan dari Pak Enal, itu luar biasa sekali karena sudah sesuai dengan usulan-usulan kami. Adapun penambahan kemarin, yang jelasnya usulan-usulan kami tidak diganggu-gugat kalau penambahan selagi mereka berhak mendapat, kenapa tidak? Begitu. Tetapi kami tetap berkoordinasi dengan pihak sosial. Ini Pak Kabid juga, alhamdulillah, PGST koordinasinya bagus, sehingga alhamdulillah tidak ada kendala buat penyerahan bantuan ini dari kabupaten. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya dan rasa terima kasih saya kepada pemerintah daerah, dalam hal ini dari Dinas Sosial. Mungkin sebentar ada yang mau ditambahkan dari Pak Kabid atau BST. Persilakan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat oleh pimpinan saya, Pak Kabid Bansos, Pak Kabid. Yang terhormat, yang kami hormati Pak Desa Harapan, Kecamatan Desa Sipulu. Yang saya sangat hormati Bapak Kepala Dusun yang sempat hadir. Dan yang sangat ingin saya bersama, saya banggakan ketika penerima bantuan makanan korban bencana non alam yang ada di Indonesia. Syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan, keselamatan untuk sama-sama hadir di sini. Bapak Ibu yang saya hormati,
tak lupa pula salam dan salawat kita berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas petunjuknya itulah sehingga kita masih kita bisa menjadi pengikut yang baik dari beliau, mendapatkan petunjuk yang baik. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelumnya kami ingin menyampaikan permohonan maaf dari Pak Kadis Sosial, karena seyogianya kan harusnya dia yang ada di sini. Namun ada beberapa kegiatan di kabupaten yang harus beliau hadiri, sehingga mewajibkan kepada Pak Kadis dan saya untuk langsung ke lapangan melaksanakan penyaluran bantuan ini. Bapak Ibu, baiklah izin menjelaskan sedikit, saya mohon waktunya. Kami agak terlambat sampai di sini karena ada beberapa tugas yang harus kami laksanakan dulu di kantor, dan dari Pati Karya berlanjut ke Desa Harapan, sebentar Layolo Baru, lanjut Desa Layolo. Jadi selesai kemarin kami juga baru tiba dari Desa Kepulauan Kecamatan Mentosikuyu, Bahuluang, Tapolongan, Polasi. Kami baru pulang dan langsung berangkat lagi hari ini langsung penyaluran. Jadi ini adalah bantuan dari Dinas Sosial, bantuan yang diberikan oleh pemerintah, bahwa pemerintah dalam hal ini Ketua Satgas kita, Bapak Bupati dan Bapak Wakil Bupati masih sangat memperhatikan masyarakatnya. Meskipun anggaran sangat dibatasi, tapi beliau yang di atas memberikan kebijakan terhadap masyarakatnya terkait pemberian bantuan. Alhamdulillah untuk di Dinas Sosial sendiri ada beberapa jenis bantuan yang turun ke masyarakat seperti yang dijelaskan Pak Desa. Ada bantuan PKH, ada bantuan BPNT, ada bantuan BST, sekarang keluar lagi beras PPKM. Beras PPKM itu untuk penerima PKH, BPNT, dan BST. Jadi sangatlah bersyukur kita yang menerima bantuan itu. Karena masih adanya beberapa teman-teman warga masyarakat yang terdampak pandemi, maka pemerintah mengeluarkan lagi kebijakan, memberikan lagi bantuan melalui dana APBD, meskipun itu sangat terbatas, namun ada sedikit dianggarkan untuk masyarakat diberikan lagi bantuan. Kemarin sudah ada bantuan permakanan dan hari ini ada lagi bantuan untuk korban bencana non alam. Jadi ini sama dengan tahun lalu kegiatan jaring pengaman sosial yang ada di kabupaten. Dan bantuan ini seperti yang Bapak lihat sendiri, ada 2 karung beras. Ini beras premium, isinya masing-masing 10 kilo jadi total 20 kilo, dan Indomie 2 dos. Jadi ini untuk 2 bulan. Kalau pertanyaan dari kami Bapak Ibu. Terus terkait bantuan ini, pemerintah melalui Dinas Sosial, pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas apresiasi masyarakat yang rela menunggu sekian lama, dan menyampaikan bahwa semoga bantuan ini dapat diterima dengan baik, dapat bermanfaat untuk bapak-bapak, ibu-ibu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya beberapa bulan ke depan. Jadi jangan dilihat dari saya cuma dikasih ini. Jadikanlah bantuan ini sebagai rasa syukur kita bahwa pemerintah masih memperhatikan hal yang sekecil-kecilnya pada masyarakatnya. Nah, terkait bantuan ini, Bapak Ibu, ada beberapa yang harus ditandatangani, yaitu berita acara surat terima barang, dan ada surat pernyataan bersedia divaksin. Ada stafta yang mungkin bisa membaca, mengambil satu-satu, di sini 5 orang. Sedikit ya, sedikit saya tambahkan mengenai vaksinasi ini. Mungkin di rapat yang sudah kami laksanakan di desa bersama Kepala Usul Masyarakat BPD, mungkin ada yang tidak hadir, saya sampaikan. Jadi ini kartu vaksin ini sangat berguna sekali dan bermanfaat kalau kita bepergian. Saya sudah alami. Setelah baik kita naik pesawat dan lain-lain itu sudah masuk di persyaratan. Nah, sudah masuk di persyaratan kartu vaksin ini. Kemarin ini pengalaman saya alami waktu berangkat dari ini lewat darat, saya dari Bulukumba, kebetulan saya kecelakaan. Itu
pertama saya masuk di puskesmas itu dan merawat, ini IG saya kan kita ini jatuh di motor, diperiksa kartu ini. Berarti kalau belum ada kartu, saya masih dianggap belum aman. Kayak gitu, belum aman. Nah ini tujuannya vaksin ini ya untuk menjaga diri kita sendiri dan orang-orang lain di sekitar kita. Jadi ini kegunaannya untuk kita, kalau sudah vaksin, untuk orang lain juga. Nah, terus itu kalau ke mana lagi vaksin mati, vaksin mati, cocok nih. Pokoknya kamu ngandre, ngandre mati, lagi ngandre mati mau saja kamu ngandre. Nah, contohnya seperti itu. Berarti kalau kita makan, ya itu tujuannya yang kita makan itu apa? Vaksin ini tujuannya seperti apa? Nah, ini tujuannya. Jadi ini vaksin ini selama masih penuh sangat berguna sekali. Mungkin Bapak Ibu sekarang belum bepergian, besok atau lusa kita tidak tahu apakah itu ada keluarga yang butuh kita kunjungi. Nah, seperti itu. Kami hanya meneruskan kebijakan pemerintah, yaitu dari Bapak Presiden sesuai dengan himbauan yang turun ke Bupati, Bupati turun di kami. Sehingga ini perlu kami juga sampaikan. Nah, karena pelir penahan. Nah, berarti pemerintah tidak pernah berpikiran buruk ke kita semua. Mereka sudah selalu berupaya dan berusaha bagaimana itu semua masyarakatnya sehat. Nah itu. Nah, kemudian kemarin juga saya sampaikan, kami ini semua hanya menyampaikan sesuai dengan himbauan. Soal kesehatan tak semua itu urusannya di puskesmas. Mereka lebih tahu. Kayak kemarin banyak sekali yang hubungi ke saya, banyak yang ke saya, rata-rata itu penerima PKH. Bagaimana saya semenjak sudah melahirkan selalu gatal-gatal, dan kalau tidak mengonsumsi obat pasti gatal lagi. Pasti tidak vaksin, dan ada di situ yang tanda tangan. Kan ini kan takut jangan sampai tidak divaksin, penyerahan atau penerima bantuan PKH itu terputus. Nah, mereka tahu kalau memang tidak bisa divaksin, tidak akan divaksin. Kayak alergi. Nah, tidak akan vaksin, dan di situ ada yang ditanda tangan, ya tetap menerima. Jadi saya hanya ini menyampaikan seperti yang disampaikan tadi IBSP, ini persyaratan yang sangat luar biasa. Setiap ada pengurusan harus ada kartu vaksin ini. Tapi anak kisah aja kepau di tengah tidak mungkin lagi sorong divaksin. Saya hanya menyampaikan. Nah, saya hanya menyampaikan kalau memang tidak bersyarat untuk divaksin, pasti dia kita vaksin. Pasti tidak. Nah, jangan sampai besok atau lusa ada diurus, nah kita tidak dilayani, otomatis kita semua ke saya. Nah, kalau kita ke saya, ya bagaimana kita cari solusinya? Saya hanya berbicara sesuai dengan himbauan pemerintah. Nah itu. Nah, bukannya ini saya menyampaikan apa yang saya sampaikan kemarin di setiap rapat ini. Nah, kemarin juga staf desa banyak yang tidak berani, termasuk Pak Dusun dan lain-lain. Cuma saya sampaikan, saya juga sebenarnya takut sama jarum suntik. Takut, tak pernah saya disuntik. Tak pernah disuntik. Itu kalau saya sakit mending saya minum obat banyak ya daripada satu kali suntik. Tetapi demi kesehatan, jangan sampai gara-gara saya kan selalu berinteraksi di luar kabupaten, selalu ke kabupaten atau provinsi. Jangan sampai saya kembali ke desa, saya membawa penyakit ke kita semua. Sama halnya kita, jangan sampai kita berinteraksi, penyakit itu menempel di kita, supaya kita divaksin untuk bisa melawan itu virus. Gitu. Jadi yakin saja sama pemerintah, setiap kebijakan yang dikeluarkan itu semua jadi dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Yakin saya. Nah, mungkin itu sedikit menyambung apa yang disampaikan saya tadi sama Ibu Esti, menyambung. Mungkin selanjutnya kita bisa lakukan penyaluran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.